Hello, good students. How are you doing today? I hope that you are doing great and stay healthy. Well, thank you very much for coming back to my video lessons. In this video, you're going to learn about some vocabularies and expressions in giving directions. Jadi dalam video kali ini, kita akan membahas istilah-istilah beserta ungkapan yang bisa kita gunakan dalam menyatakan petunjuk arah atau petunjuk jalan saat ingin menuju ke suatu tempat atau lokasi. Dan tentunya ini dalam bahasa Inggris. Well, first of all, kita akan membahas beberapa istilah yang biasa digunakan saat kita memberikan petunjuk jalan. Jadi icon yang pertama itu ada go straight yang artinya lurus, atau jalan lurus, atau terus aja itu boleh. Lanjut di icon yang kedua itu ada turn right. Ini seharusnya kalian juga sudah paham, itu artinya belok kanan gitu ya, turn right. Lanjut ada turn left yang artinya belok kiri, turn left, belok kiri. Tuh. Gambar selanjutnya itu ada gambar yang artinya putar balik ya. Nah, dalam bahasa Inggris disebut dengan U-turn. Ya. Sekali lagi cara pengucapannya adalah U-turn yang artinya putar balik. Nah, untuk gambar selanjutnya seperti yang terlihat pada video, terlihat ada gambar tanda panah yang melewati sebuah bangunan. Nah, pokoknya untuk kata melewati dalam bahasa Inggris bisa diungkapkan dengan menggunakan kata go pass. Pada gambar selanjutnya, ketika kalian ingin menyatakan bahwa kalian ingin menyeberang dari titik A ke titik B, kalian bisa menggunakan kata cross. Lalu ketika kalian ingin menyatakan bahwa ada dua benda, anggaplah sebagai contoh bangunan atau toko yang saling berseberangan, kalian bisa menggunakan kata across from. Next, ketika kalian ingin menyatakan bahwa ada suatu benda, ada contohnya di sini bangunan yang berada di suatu tempat yang posisinya bersebelahan atau berdampingan dengan bangunan lain, kalian bisa menggunakan kata next to. Nah, pada gambar selanjutnya bisa kalian lihat itu ada gambar bintang yang terlihat memojok. Itu kalau dilihat dari posisinya disebutnya on atau at the corner, seperti itu. Nah, terus kalau perempatannya disebut apa? Perempatannya bisa kalian sebut dengan crossroad karena bentuknya seperti salib ya, makanya disebutnya crossroads. Pada gambar berikutnya yang bisa kalian lihat di mana persimpangannya ditandai dengan angka 1 dan 2, kemudian tanda panah mengarah ke angka 1, kita bisa menyebutnya dengan take the first right, di mana kita diminta untuk belok kanan pada persimpangan yang pertama. Untuk gambar yang terakhir seperti yang terlihat pada video, di sana ada perempatan, kemudian di tengah-tengahnya ada suatu bundaran. Nah, bundaran ini kita sebut dengan nama roundabout. Jadi ketika kalian nanti berada di bundaran, kalian sebutnya at the roundabout. Nah, masalah nanti mau belok kanan, belok kiri, ini nanti bisa menyesuaikan. Saya ambil contoh di sini misalnya at the roundabout take the first exit. Nah, karena di sini ada banyak exitnya ya, ada banyak persimpangan, mau yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga dan yang keempat. Silahkan nanti disesuaikan. Oke, jika di antara kalian ada yang mungkin bertanya-tanya, kalau misalnya ketigaan apa,
pertigaan itu disebut dengan T-junctions. Oke, tadi kita sudah membahas beberapa istilah yang biasanya digunakan dalam memberikan petunjuk jalan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke ungkapan-ungkapan yang biasanya digunakan saat kita ingin menanyakan petunjuk jalan dan juga memberikan petunjuk jalan. Seperti yang sudah bisa kalian lihat pada video, di sana ada sebuah tabel. Kemudian kalian lihat di sebelah kiri, kolom kiri, di sana ada asking directions, dan di sana sudah saya list beberapa contoh ungkapan yang biasanya digunakan untuk menanyakan petunjuk jalan. Jadi yang paling atas itu adalah ungkapan yang paling panjang sekaligus ungkapan yang paling sopan. Nah, untuk titik-titik itu bisa nanti diisi dengan nama tempatnya. Nah, sebagai contoh, saya akan langsung mengisi titik-titik itu dengan nama tempat yang beragam ya. Misalnya, excuse me, could you tell me how to get to the nearest hospital? Or if I use the next statement, I can say, excuse me, do you know where the nearest mall is? Or I would like to use another question. Excuse me, can you show me the way to the harbor place? Or is this the right way for the school? Oke. Atau yang paling sederhana sekali, misalnya, how can I get to the beach? Or what is the best way to get to Kuta Beach? Or yang terakhir ya, where is the nearest market? Nah, itu misalnya. Jadi silahkan nanti praktekkan menggunakan beberapa ungkapan tersebut. Terus bagaimana dengan how far is it to? Nah, how far is it to itu digunakan untuk menanyakan jarak ya. Berapa kilo itu misalnya. Jadi misalnya kalau saya nanya dengan how far is it, berarti saya menanyakan jarak. Misalnya, how far is it to Kerneng from Renon? Jadi berapa jaraknya, berapa lama, boleh juga tuh ya. Kemudian nanti kalian bisa memberikan respon, menanggapi pertanyaan tersebut dengan kolom yang di sebelah kanan, yaitu di kolom giving direction. Misalnya kalau ditanya, excuse me, could you tell me how to get to the nearest mall? Nah, misalnya kalian pengen ngasih tahu petunjuk jalannya nih. Nah, kalian pengen bilang lurus aja dulu sampai nanti ketemu lampu merah, baru belok kiri. Nah, kalian bisa bilang gini, go straight on till you see traffic light, then turn left. Nah, seperti itu. Oke, ada contoh lain, misalnya ada seseorang yang nanya tempat gym, kemudian kamu pengen bilang bahwa tempat gymnya itu dari sini belok kiri, kemudian nanti ada bundaran. Nah, gymnya itu ada di sebelah tempat fotokopi. Nah, misalnya dialognya seperti ini. How can I get to the fitness center? Oh, you can turn left when you see a roundabout. Your destination, I mean the fitness center, is next to the photocopy center. Seperti itu ya. Selain kedua ungkapan tersebut, kalian bisa juga menggunakan ungkapan-ungkapan yang lain ya. Misalnya, kalau misalnya ada tempatnya itu berseberangan, kalian selain menggunakan across from, kalian bisa menggunakan kalimat seperti the mall is opposite the market. Jadi artinya mallnya itu ada di seberang
pasar. Itu ada kata opposite ya, alternatif dari across from. Kalau misalnya kalian ingin menyatakan bahwa SMA 1 itu berada di antara SMA Dwi Cendra dengan SMA Saraswati, kalian bisa menyatakannya dengan SMA 1 Denpasar is between SMA Dwi Cendra and SMA Saraswati, seperti itu. Untuk ungkapan lainnya kita langsung praktekkan saja ya, sebagai bentuk latihan dalam memberikan petunjuk jalan. Nah, di sini sudah saya sediakan denah kota. Anggap saja di sini denah kota Bonn ya. Nah, jadi saya ingin kalian memberikan petunjuk jalan menuju beberapa tempat yang ada pada denah ini. Nah, dimulainya dari mana? Mulainya dari tanda X yang ditunjuk oleh kalimat you are here dengan tanda panah merah dan box berwarna kuning. Jadi starting pointnya dari sana. Oke, saya kasih contoh ya. Misalnya saya pengen ngebantu orang yang nyasar mau ke kafe. Nah, jadi saya akan bilang seperti ini. First, go past the traffic light on Pond Street and then turn right to Green Street. Go past the museum and then turn left. The cafe is on your right side, opposite the underground station. Next example, let's say you want to help someone who wants to go to the hospital. How can you help him or her? Go past the traffic light and then go straight on Bond Street until you see a roundabout, and then turn left to King's Road. The hospital is on your right side, next to the police station and across from the cinema. Well, those are two examples in giving directions. What do you think about this? Is it hard for you? Or do you have any questions on this lesson? Ada pertanyaan nggak? Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa komen langsung di kolom komentar, atau kalian bisa tanyakan di grup WA, atau bisa juga post your comment on Google Classroom. Okay, it's up to you. Okay, your task is, tugas kalian adalah melakukan hal yang sama dengan yang saya contohkan. Pilih 5 tempat yang ada pada denah tersebut, kemudian jelaskan dan berikan petunjuk jalan menuju masing-masing tempat tersebut. Yang lengkap ya, termasuk tempat-tempat yang ada di sekelilingnya. Oke? Good luck!